Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan JW Lux, inovasi tutup botol bekas menjadi anting daur ulang. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Raka Arif Wijaya. Yang kedua ada Indah Ratnasari. Yang ketiga ada Yosi Septia Putri. Dan yang terakhir ada Rizky Fauyah Nurnaila. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis tren pasar. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pengurangan jumlah sampah, maka produk kerajinan seperti anting dari daur ulang ini akan memenuhi permintaan pasar. Dalam itu kita membagi ke beberapa segmen pasar. Yang pertama berdasarkan segmen geografis di usia remaja hingga dewasa 17-30 tahun, terutama untuk jenis kelamin perempuan. Yang kedua, segmen geografis, kita menargetkan konsumen di kota-kota besar yang tertarik dengan kerajinan-kerajinan dari daur ulang. Yang ketiga, segmen psikografis, kita menargetkan kepada masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan produk unik serta handmade. Yang ketiga, segmen perilaku konsumen atau pelanggan yang sering berbelanja di pasar lokal, pameran seni atau platform online. Yang kedua, target utama pasar kita yaitu remaja dan wanita muda yang peduli lingkungan dan tertarik pada produk handmade dan fashion unik. Untuk positioning, kita dengan untuk keindahan yang menghargai bumi dengan maksud mengurangi limbah, memberikan kehidupan baru pada bahan bekas serta membantu menjaga bumi. Selanjutnya peluang pasar. Yang pertama ada kondisi pasar. Produk handmade termasuk anting dari bahan bekas menjadi tren karena unik dan personal. Yang kedua, estimasi pasar yang akan datang. Pasar untuk anting dari botol bekas sangat menjanjikan, terutama dengan tren yang mendukung produk ramah lingkungan. Yang terakhir ada estimasi potensi pasar. Dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari alternatif ramah lingkungan, potensi pasar untuk anting dari botol bekas bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan terus mengandalkan media sosial untuk menjual produk lebih luas. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Desain anting dengan potongan tutup botol yang dibentuk menjadi berbagai bentuk geometris seperti persegi, lingkaran, atau segitiga yang ditambahkan dengan manik-manik sehingga tampilan lebih glamor. Yang kedua, price. Menyesuaikan harga dengan biaya produksi, kualitas, dan anting sejenis yang ada di pasaran. Yang ketiga, flash. Kita menggunakan platform e-commerce seperti TikTok, Tokopedia, Shopee, ataupun Instagram Shop untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan juga melakukan kerjasama dengan toko kerajinan ataupun toko aksesoris lokal. Yang ketiga yaitu promotion. Kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk memposting foto testimoni pelanggan sehingga pelanggan tahu tentang produk kita dan peningkatan penjualan pada produk kita. Ekonomi dan juga lingkungan. Yang pertama, terhadap tanah dan juga kehutanan dampaknya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat terjadi pencemaran tanah, terutama pada beberapa jenis sampah plastik, yaitu tutup botol yang memang sulit untuk terurai. Solusinya yaitu mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah secara benar, menggunakan tutup botol sebagai bahan yang ramah lingkungan untuk dijadikan produk daur ulang. Yang kedua yaitu terhadap air. Limbah plastik seringkali berakhir di sumber air, misalnya di sungai ataupun di laut. Hal tersebut menyebabkan pencemaran air laut dan juga merusak habitat pada laut ataupun sungai tersebut. Solusinya yaitu melakukan kampanye kesadaran publik untuk mengurangi plastik pada sumber air tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat dampak di udara. Apabila daur ulang tidak dilakukan dengan teknologi yang ramah lingkungan, maka dapat menghasilkan emisi gas yang berbahaya, misalnya karbon dioksida dan juga metana. Solusinya yaitu menggunakan teknologi yang lebih bersih dalam memproses plastik untuk mengurangi dampak negatif terhadap udara. Yang terakhir yaitu terhadap manusia. Dampaknya, apabila tidak ada pengelolaan limbah yang baik, maka limbah plastik tersebut dapat masuk ke rantai makanan manusia melalui pencemaran air dan juga udara. Solusinya yaitu masyarakat perlu lebih sadar akan dampak buruk limbah plastik dan juga mendukung inisiatif daur ulang. Adapun tinjauan AMDAL yang pertama yaitu ada deskripsi proyek. Iring mebel ini membutuhkan bahan baku, proses produksi, dan juga pemasaran produk akhir untuk membuat anting-anting yang terbuat dari limbah tutup botol. Yang kedua ada dampak lingkungan, yaitu ada positif dan juga negatif. Positifnya dapat mengurangi jumlah botol yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan juga mendukung proses daur ulang serta perlindungan dalam lingkungan. Yang negatif yaitu terdapat bahan kimia apabila misalnya kita menggunakan cat ataupun perekat. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan kita jika tidak dikelola dengan benar. Yang ketiga yaitu ada rencana mitigasi dampak. Adapun pengelolaan limbah, penggunaan bahan yang ramah lingkungan, pendidikan dan juga pelatihan, dan juga monitoring lingkungan. Aspek teknis dan teknologi. Ide dan fungsi produk. Ide produk ada anting dengan desain elegan dan unik, menggunakan limbah tutup botol bekas dan aksen tambahan untuk menciptakan kesan tradisional. Yang kedua ada fungsi produk. Aksesoris yang cocok untuk acara formal maupun santai, menjadi oleh-oleh khas Kota Kudus karena mengandung unsur tradisional dan keunikan lokal. Selanjutnya ada perencanaan kualitas produk. Yang pertama ada dari segi bahan baku. Dari bahan baku, yang pertama tutup botol, pilih yang bebas karat dan cacat serta dibersihkan dengan baik. Yang kedua ada material tambahan, yaitu penggunaan pengait, hipoalergenik, dan perekat yang aman. Yang ketiga ada desain dan produksi. Dari segi desain, pastikan aksen pada tutup botol terlihat harmonis, ringan, dan nyaman. Yang kedua, produksi. Bersihkan lalu bentuk dan lapisi tutup botol, pasang aksen dengan perekat kuat, dan cek kualitas tiap tahap.
Yang ketiga ada kontrol kualitas, yaitu pemeriksaan akhir dan pengepakan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas produksi dan teknologi. Yang pertama ada kapasitas produksi. Target awal yaitu 250 pasang per minggu dan dapat disesuaikan dengan pemerintahan. Penyesuaian, tambah pekerja atau jam kerja jika permintaan tinggi, kurangi produksi jika menurun. Selanjutnya ada teknologi sederhana. Pembersihan manual dengan air, sabun, dan sikat. Pemasangan dan finishing, gunakan lem tembak untuk perekat cepat, tang kecil untuk perakitan, dan kuas untuk lapisan pelindung. Yang terakhir ada pengemasan, yaitu printer dan stiker untuk kemasan dan label produk. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan untuk mengidentifikasi target pasar, contohnya konsumen yang suka menggunakan produk daur ulang, dan harga yang kompetitif berdasarkan biaya produksi dan nilai tambah dari limbah yang didaur ulang. Yang kedua ada fungsi perorganisasian untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti tim pemasaran, tim desainer, dan staf logistik. Yang ketiga ada fungsi pengarahan untuk memberikan arahan yang jelas terkait visi, misi, dan tujuan serta mengoptimalkan proses produksi dan pemasaran. Yang keempat ada fungsi pengawasan, berperan penting untuk memastikan setiap tahap produksi berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya aspek terakhir yaitu aspek yuridis. Nama usaha kita adalah Jewelux. Jenis usaha kita merupakan usaha produksi yang membuat anting dari limbah tutup botol bekas. Badan usaha yang dipilih yaitu UMKM, koperasi atau CV. Alasan memilih usaha ini karena Jewelux adalah usaha berbasis kerajinan tangan dengan skala produksi kecil hingga menengah dan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya ibu rumah tangga, karena tidak memerlukan struktur organisasi yang kompleks. Bentuk UMKM memungkinkan berfungsinya operasional. Dokumen legalitas yang dibutuhkan usaha ini adalah surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Lalu yang kedua ada nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga ada izin lingkungan atau AMDAL, analisis dampak lingkungan. Yang keempat ada perizinan produk kerajinan, dan yang kelima ada surat izin edar jika diperlukan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan tutur kata yang salah, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya ada botol, setrika, kertas roti, cetakan, dan gunting. Pertama kita cuci dulu botolnya, setelah itu kita potong-potong dan gunting-gunting menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu kita taruh di kertas roti dan kita lelehkan menggunakan setrika seperti ini. Setelah tutup botol leleh, kita cetak menggunakan cetakan yang sudah kita sediakan dan hasilnya seperti ini. Lalu bagian ujung anting kita bor untuk memasukkan kaitan antingnya. Nah, ini kita susun menjadi dua seperti ini dan ini dia hasilnya.